Las. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin as-sarufa, amma ba'd. Kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan bersalawat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan barisan kaum bapa, kaum ibu, jamaah qabla zuhur, shaimin shaimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah bukan hanya agama yang hanya memerintah, tapi di dalam perintah dalam Islam itu terkandung hikmah dan makna. Islam bukan hanya sekedar melarang, tapi ketika dalam larangannya itu ada hikmah dan kemuliaan. Maka Islam ini juga diantara agama natais. Agama natais ini adalah agama solusi. Makanya disebutkan, disusun bahwa asru khisalin, ada 10 hal yang mana natais fil Islam, yang 10 ini solusi dalam Islam. Jadi ada 10 hal yang mungkin tak bisa kita sampaikan 10-10-nya, yang mana 10 ini solusi dalam Islam. Natais, asru hisalin nataiju fil Islam. Yang pertama, turidu asihata. Kalau kau ingin menjadi orang yang sehat, di antaranya adalah alaika bisyam, hendaklah kalian sering berpuasa. Jadi puasa ini bukan hanya di antara amal yang paling hebat pahalanya di sisi Allah, ternyata ini juga mensehatkan. Walaupun hadisnya dhaif, sumu tasihu. Puasalah kamu, kata Nabi, akan dirimu menjadi sehat. Makanya seorang dokter ya dari Jerman berkata melalui koran, saya baca Pak, melalui catatannya Pak. Di antara hikmah ya khasiat orang yang sering puasa ini, di antaranya adalah terhindar daripada penyakit seperti jantung, badannya lebih steril, aliran darahnya lebih bagus. Ini seorang dokter dari Jerman. Dia katakan, dia teliti, ternyata orang-orang yang puasa itu ya banyak hikmahnya. Ya, ketika dia puasa, ternyata badannya ini, enzim-enzim yang ada di badannya ya membuat dia lebih sehat, dan peredaran darah dan jantungnya pun lebih sehat. Ini kan seorang dokter, pakar dia Pak. Kalau kita kan tidak pakar dia, bukan ahlinya, kita bagian kedokteran. Ya, kalau kita kan bukan ahli. Kalau kita bicara dokter, sesuailah dengan pepatah Arab. Man takallama bi qari fannihi atabil ajaib. Siapa orang yang bercakap-cakap yang bukan pada bidangnya, maka cakapnya itu ajaib-ajaib, enggak nyambung. Ini seorang dokter, dia teliti, oh ternyata orang yang puasa itu adalah menyehatkan. Jadi solusi. Kalau kau itu ridu sihah, kau ingin sehat, alaika bisyam. Ini puasa Ramadan ini sudah melatih kita agar senantiasa kita nanti di luar Ramadan kita bawa nilai-nilai ini, maka kita minimal tidak bisa seperti puasa Nabi Daud, minimal Senin Kamis kita rutin. Minimal Senin Kamis kita rutin. Jelas disebutkan dalam kitab Al-Atibba. Jadi Nabi dulu Bapak Ibu pernah dikirim seorang dokter ke Madinah. Selama tugas di Madinah kurang lebih sekitar 2 tahun. Ini disebutkan dalam kitab Al-Atibba. Sampai di sana 2 tahun kemudian ini dokter gulung tikar. Kenapa gulung tikar? Karena hampir sahabat Nabi jarang yang sakit, semua sehat-sehat. Jadi sebelum balik dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah buka praktek di kota Madinah nih, sudah hampir 2 tahun. Tapi gue tengok-tengok ya Rasul, ya jarang ada pasien. Ya ibaratnya Bapak Ibu kita buka sesuatu nggak ada pelanggannya, bangkrut, kita akan minggat. Apa rasanya Rasulullah? Ini sahabat-sahabat ini sehat-sehat semuanya. Pertama, mereka latihan memanah, mereka latihan perang. Di antaranya yang mensehatkan mereka sering saya anjurkan puasa, yaitu puasa sunnah, tapi puasa yang bukan menyiksa diri. Karena ada juga orang-orang ini karena mungkin terlalu semangatnya puasa terus, wisol, terus menerus. Sebagaimana ada riwayat sahabat Nabi jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, pada awalnya jumpa dengan Nabi, Nabi masih kenal. Tapi karena dia puasa sepanjang tahun tak pernah berbuka, nah dia jumpai Nabi untuk kedua kali, Nabi tidak kenal. Kamu siapa?
aku yang dulu tahun yang lalu ya Rasulullah. Kenapa berubah? Saya puasa terus ya Rasul. Nah, disangkanya Nabi ini bangga. Karena dia puasanya ini sudah menyiksa diri. Terus menerus. Ya, bos sambung-sambung terus puasa, terus puasa, terus puasa. Apa kata Nabi? Man amaraka, siapa yang memerintahkanmu antu azziba nafsak, untuk mengajab dirimu. Nah, jadi maksudnya itu tentu kita puasa ini ambil lepel-lepel, mau yang sehari, bukan setiap terus menerus sampai sepanjang hayatnya puasa terus, tak ada berbukanya. Nah, gimana nanti Bapak Ibu ada undangan segala macam, ya? Sementara undangan kerabat kita, tetangga kita, oh tentu banyak nanti amal-amal yang lain yang ya sekalipun ada amal-amal khusus. Sahabat Nabi juga berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang memang dia amal khususnya baca Quran. Itu termasuk sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau agak jarang puasa sunnah. Dia lebih memilih. Karena apa? Karena beliau pakar Quran. Huzil Qur'ana min arba'. Ambillah Quran itu dari 4 orang. Di antara 4 orang itu Abdullah ibnu Mas'ud. Ini sahabat Nabi. Badannya kecil, mungil. Tapi ini kalau baca Quran sering Nabi menangis. Maka Nabi, ya Abdullah bin Mas'ud, ikra alayya, bacakan kepadaku Quran. Nah, itu kata Nabi SAW. Kata beliau, kalau saya ini adalah lebih sering baca Quran. Karena indi afdal, di sisiku dia lebih afdal. Jadi ada sahabat lain puasa sunnah, tapi Abdullah ibnu Mas'ud dia baca Quran pula amal yang paling dia cintai. Nah, itu tentu kita ini berbeda-beda soal amal sunnah. Tapi ingat tadi, diantara rahasianya tadi, menyehatkan. Ini puasa. Ya, sampai-sampai bayangkan Bapak Ibu, 2 tahun buka praktek di kota Madinah. Ini dokter balik ke Mesir. Ini dokter dikirim dari Mesir kepada Nabi. Balik lagi dia ke Mesir, ya Rasulullah aku pulang saja. Nampak-nampaknya nggak ada sini namanya pasien. Kenapa? Sahabat Nabi sehat-sehat. Apa tidak? Bawa kuda, memanah, berenang. Wah ini Pak. Jadi Islam itu adalah ya ini yang membuat gentar para musuh. Makanya Nabi itu senantiasa ya sebelum perang itu ada adab-adabnya. Nah, dianjurkan dulu satu lawan satu. Di antaranya yang paling tangguh itu adalah Sayyidina Ali, bukan Umar bin Khattab. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu terkenal. Lawan Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali baru junior, lawannya itu senior. Tapi jarang Sayyidina Ali kalah. Ya di awal muqaddimah perperangan itu, dilaga dulu. Nah, itu Sayyidina Ali yang biasa ya mengalahkan setiap utusan musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena memang secara fisik pun dilatih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang dicintai di antara cintai Allah adalah mukmin yang kuat. Baik dia imannya, baik dia jasmaninya sehat. Jadi ini puasa di antara solusi supaya kita, nah ini yang kita bawa Bapak Ibu di luar Ramadan. Ya, nilai-nilai kita dilatih pada ini dibawa di luar Ramadan. Maka itulah orang yang sebenarnya mubasyir, dapat kabar gembira yang layak. Nanti ini besok merayakan hari raya. Makanya kata ulama, laisal id bisawabil jadid. Id itu bukan hanya ditandai dengan pakaian baru, bimarkubin jadid, dengan kendaraan baru. Bukan itu. Walakinnal id, tapi id itu adalah wa ta'atuhu yazid, ketaatannya makin bertambah. Nilai-nilai Ramadan dibawanya di luar Ramadan. Tapi saya tengok di apa tuh, Facebook tuh bukan beda pula Pak kalimatnya. Laisal id bisawabil jadid. Id itu bukan ditandai dengan pakaian baru, tapi di situ katanya walakinnal id bi zaujatihi tazid. Nah, tapi id itu adalah kalau bininya bertambah, kata dia, Pak. Nah, jadi hari raya itu katanya bi zaujatihi tazid. Kalau bertambah bininya, berarti itu hari raya itu kata dia, Pak. Oh, begitu pula. Ditambah-tambah orang kalimat-kalimat itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, turidu nurul wajah. Kalau kau ingin nurul wajah, bimbingan Allah yang bisa tampak dari wajah orang beriman, alaika bi salatit tahajud. Hendaklah kita ini Bapak Ibu ada salat malamnya. Kita sudah dilatih ini. Itu salat malam juga tarawih itu, Pak. 8 rakaat atau 11. 3 witirnya, ya, 8 tarawihnya. Dilatih kita ini. Minimal kita kata Buya Hamka walau rakaatani, sekalipun cuma 2 rakaat tapi istiqamah. Kenapa? Mendatangkan nurul wajah. Makanya seorang ulama besar bernama Imam Hasan Al-Basri disebutkan dalam manakibnya, menurut orang yang melihat wajahnya Hasan Al-Basri, menambah husukku selama dosisnya itu 1 minggu. Wah itu Pak. Melihat wajah Hasan Al-Basri menambah dosis supaya dalam ibadah itu semangat mengingat Allah, dosisnya 1 minggu. Itu baru Hasan Basri. Itu solihin.
Wa kaifa aslahus solihin, bagaimana pimpinannya orang soleh, baginda Nabi. Dengan menatap wajahnya. Jadi yasrikuna wujuhan nas. Dia mencuri perhatian orang, tapi mencurinya ini adalah ya dalam hal yang positif, menambah iman, mengingatkan kepada Allah. Itu ahlul ma'rifah. Ya, tapi ada juga yasrikuna wujuhan nas, orang yang mencuri perhatian manusia, tapi hal yang tidak positif. Maksudnya apa? Dia mencuri perhatian manusia dan dia mengatakan cuma saya yang paling benar. Itu mencari perhatian. Dia jargon-jargonkan dengan sesuatu jargon-jargon supaya orang berpangku kepadanya, tapi dia bersifat negatif. Tapi kalau orang ini seperti Imam Hasan Al-Basri, bagaimana orang mengaku ketika melihat wajahnya Hasan Al-Basri? Apa rahasianya katanya? Salat malam. Makanya kata Buya Hamka, man kasura salatul layali, siapa yang ada salat malamnya, nawwara qalbahu bin nahar. Jadi Allah terangi terus, dia dapat bimbingan setiap hari. Maka orang yang sentiasa ada salat malamnya, maka lidahnya terjaga. Kalau dia dalam keadaan kesulitan, ada solusinya, ya, dan ada jalan keluar. Itulah orang-orang, menurut orang yang ya ahli tahajud, di antara hikmah kata mereka dalam kitab disebutkan, kalau dia bercakap lebih didengarkan oleh orang. Cakapnya itu lebih didengarkan dan lebih menusuk kepada orang. Itu kata pakar-pakar ahli tahajud lah ini Bapak Ibu. Ya, ahli-ahli tahajud. Baru selanjutnya solusi, turidu al-barakata. Kalau kau ingin keberkahan dalam kehidupan, maka alaika bikasratis shalah ala nabi. Hendaklah kamu ini banyak-banyak bersolawat terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini barakah. Baru iza turid, kalau kau ingin dalam kehidupan ini as-sa'adah, kebahagiaan, sholli al-faridata biwaqtiha, hendaklah kamu salat 5 waktu tepat waktu. Ini kan di antara amal yang paling afdal, paling utama. Disebutkan dalam kitab Al-Jamaah bahwa berjamaah ini diantara hikmah kata ulama, kita ini ada silaturahminya. Berjumpa, bertatapan wajah. Berbeda kita kalau sholat di rumah. Berbeda kita kalau sholat di rumah. Jadi ada silaturahminya. Kadang-kadang ada kita sapa dan salamnya sesama sama kita. Itu diantara yang melebihi hikmah ketika kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi solusi dalam Islam, kalau kau ingin kebahagiaan fid dunya wal akhirah, sholli salatal faridah biwaqtiha. Hendaklah kita salat 5 waktu tepat waktunya. Ini diantara solusi yang diawali dengan kata turid. Terakhir, walaupun ada 10, turidu, kalau kau ingin jawala syiddah, hilang kesusahan hatimu, hammah atau alhammu, kesusahan kita, alaika bikasratil istighfar. Hendaklah kita banyak-banyak beristighfar. Kita kan sudah dilatih Bapak Ibu zikir-zikir, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang penting kita istiqamah. Antufariqad dunya, ketika kita berpisah dari dunia, walisanu karatbun bizikrillah. Lidah kita ini basah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beruntung setelah Ramadan adalah orang yang bisa membawa nilai-nilai Ramadan ya di luar Ramadan. Maka orang yang beruntung itu adalah orang yang dosanya dihapuskan dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka layaklah mereka merayakan hari raya. Ya, layak mereka mengharikan hari raya. Taatnya semakin meningkat, rasa takutnya kepada Allah semakin meningkat, semua amal ibadah sunnah-sunnahnya pun semakin meningkat. Maka inilah orang-orang yang memang kembali kepada Idul Fitr, kembali kepada fitrah. Fitrah dalam sini adalah fitratul Islam, atau diumpamakan oleh para ulama seperti kalwalad kharajat min batni ummih, seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Maksudnya bersih tanpa noda, atau kal kirtas laisa lahu syai', seperti kertas putih yang tidak ada tinta sedikit pun di atasnya. Begitulah kita kembali kalau memang Ramadan bisa membakar segala kita punya dosa. Ini sajalah Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Intinya mari kita terus tingkatkan ya ubudiyah kita kepada Allah. Nilai-nilai Ramadan kita bawa di luar Ramadan. Insyaallah berkah ya. Insyaallah kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhir ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.